Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan CSS ya, menambahkannya di HTML, dan kita juga belajar tentang mengenal apa itu komentar di sebuah codingan. Jadi kemarin kita sudah mengenal dua komentar ya, yaitu yang pertama komentar di HTML, kemudian yang kedua komentar di CSS. Jadi kita sudah bisa membuat komentar di HTML dan CSS. Untuk kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar CSS dasar untuk pemula, yaitu kita akan mengenal CSS Colors. Apa sih CSS Colors itu? Jadi seperti namanya, colors dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia adalah warna. Jadi kita akan bermain dengan warna menggunakan CSS. Oke ya. Jadi teman-teman di sini ada 3 properti yang bisa digunakan untuk mengatur sebuah warna di tampilan website kita. Yang pertama itu menggunakan background color. Ini untuk mengatur warna background dari sebuah elemen. Terus yang kedua di situ ada color. Color itu digunakan untuk mengatur mengatur warna dari sebuah teks atau tulisan. Itu menggunakan color. Kemudian ada juga untuk mengatur border, itu kita menggunakan border color atau bisa menggunakan border saja. Nanti seperti apa kita praktekkan saja di Visual Studio Code. Tapi sebelumnya ada lagi yang perlu saya sampaikan sebelum praktek, yaitu color value. Jadi di sini kan propertinya, jadi ada background color sama border color. Terus di sini untuk value-nya itu sendiri. Jadi value dari ketiga itu bisa di-set menjadi salah satu dari ini. Ada 6 di sini saya golongkan ya. Yang pertama itu kita bisa memberikan value dari properti yang tadi itu menggunakan predefined colors, predefined color names, yaitu ada sebanyak 140 pilihan. Apa sih maksud dari predefined color names? Ini adalah seperti yang kemarin kita sudah praktekkan ya. Di situ kita memberikan warna red, terus blue, green, yellow, dan sebagainya. Itu namanya predefined color names. Jadi warna-warna dalam bahasa Inggris langsung dituliskan namanya. Misalkan kita ingin putih, berarti tuliskan saja value-nya white. Atau kita ingin hitam, berarti warnanya black. Terus red itu mewakili warna merah. Green itu hijau, terus yellow itu kuning, dan sebagainya. Jadi warna-warna dalam bahasa Inggris pada umumnya itu ada 140 pilihan. Cukup banyak ya. Jadi teman-teman yang tidak suka yang bingung, itu bisa kita memakai predefined color. Banyak tool-tool yang bisa kita gunakan untuk melihat apa saja sih yang termasuk ke dalam predefined color names ini. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu kita bisa juga menggunakan RGB. Jadi RGB color ini. RGB sendiri itu singkatan dari red, green, blue. Di sini nanti kalau bingung kita praktek nanti ya. Terus di sini ada juga hex. Dia hexadesimal. Ini adalah kode warna yang biasa kita jumpai baik itu di Photoshop atau di software-software desain yang lainnya seperti itu. Menggunakan ciri khasnya itu menggunakan tanda pagar di depannya. Terus yang keempat ini ada HSL. HSL ini sendiri sesuai namanya itu kepanjangan dari Hue Saturation Lightness. Kalau HSL ini biasanya dia menggunakan persenan gitu ya, persen di dalam pewarnaannya. Nanti kita praktekkan juga. Terus untuk selanjutnya ada RGBA. Nah, tadi yang kedua kan RGB, ini ada RGBA. Nah, untuk RGBA sendiri singkatannya adalah red, green, blue ditambah alpha. Jadi alfanya ini sendiri berfungsi berfungsi sebagai transparansi dari sebuah warna itu sendiri. Nanti nilainya itu antara 0 dan 1 ya. Terus HSLA ini sama kayak HSL ditambah alpha, Hue Saturation Lightness Alpha. Sama juga alfanya ini berfungsi sebagai transparansi.
Nilainya juga 0 sampai 1. Nanti kita praktekkan juga ya. Oke, nggak usah lama-lama teorinya, kita langsung praktek saja. Seperti biasa, kita membuka Visual Studio Code-nya. Oke ya, kita sudah membuka Visual Studio Code. Ini codingan yang kemarin belajar tentang komentar di HTML, di CSS. Untuk ini saya hapus dulu ya, saya hapus aja ini. Saya hapus aja. Untuk praktikum kali ini kita membuat yang baru saja. Terus di sini ada tag div. Maaf, tag divnya ini kita sisakan dulu ya. Terus di sini yang pertama itu tadi ada predefined colors. Oke, kita membuat sebuah komponen dulu atau membuat sebuah elemen dulu ya untuk praktiknya. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, kita menggunakan H1 misalkan. Kita di sini sederhana saja menggunakan heading aja, heading dan paragraf. H1 misalkan halo. Halo semuanya. Atau ini adalah judul. Oke, H1 terus yang di bawahnya ada paragraf. Halo. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Terus di sini kita save dulu ya. Kita save dulu. Stylenya ini juga kita save. Kita seperti biasa klik kanan, terus kita copy paste. Kita buka di browser, pastekan seperti ini hasilnya. Ini adalah judul. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Ini merupakan paragraf. Dan ini belum ada CSS-nya ya. Seperti yang kemarin kita sudah pahami, untuk memberikan CSS itu ada banyak hal di sini. Ini sudah kita load ya untuk file CSS-nya, tinggal kita kasih di sini propertinya. Kita kasih atribut di sini dulu ya. Seperti misalkan kita menggunakan ID saja ya, ID. Di sini ID untuk title-nya adalah ya title aja ya, title. Nah, ID title ini ketika di sini kita set ID title, kita mau kasih CSS-nya di sini, maka kita menggunakan pagar title. Nah, itu ya. Seperti ini penulisannya ya kemarin itu. Terus di sini kita membuat color ya, background color-nya dulu, background color. Nah, kita menggunakan background color-nya untuk isinya atau value-nya itu menggunakan predefined. Nah, ini ada banyak nih pilihannya nih. Tuh, jangan khawatir, di dalam Visual Studio Code itu sudah udah disediakan predefined color-nya ini. Jadi enak kita kalau kode editor kita sudah mendukung seperti ini, warna-warna. Karena kita nggak ingat ya, tentu saja saya juga nggak mungkin mengingat 140 warna itu ya. Dengan bantuan tool kita bisa menentukan warna dari sebuah elemen. Nah, misalkan kita kasih backgroundnya cornflower blue. Nah, ini ya, kita save, terus kita buka browsernya, kita reload. Nah, ini warnanya. Jadi ini warna dari cornflower blue, jadi kayak jagung bunga biru ya, bunga jagung yang warnanya biru gitu ya, bahasa Indonesianya seperti itu. Terus untuk ini kan tadi background color. Nah, untuk men-set colornya sendiri atau teksnya kan ini warna hitam. Oke, mari kita coba rubah teksnya dari title itu. Kita kasih tadi color ya, color ininya. Oke, color itu seperti apa? Kita kasih warna white saja ya, atau apa? White aja deh, yang paling mudah ya, white putih. Seperti ini kita save, terus kita buka browsernya, kita reload. Nah, jadi warna putih untuk judulnya. Terus kemudian kita apa lagi nih ya kira-kira? Oke ya, biar warnanya ini kan di pinggir, biar di tengah sini. Kita kasih style dulu di sini, kita tambahkan teks legend. Nih, seperti ini.
Kita save, terus buka browsernya, di reload. Nah, dia teksnya akan di tengah, gini ya, di tengah. Terus ini kita sudah tentang color, title. Untuk apa ya? Ini paragraf juga bisa dikasih ya, bisa juga dikasih ID, atau kita belajar sambil belajar ya, kelas misalkan ya. Kelas. Nah, kelasnya ini paragraf. Misalkan apa ya? Hmm, teks, teks paragraf. Nah, atau description. Nah, biasanya description. Description, kelasnya description. Kita copy description ini, mau kita kasih CSS. Untuk penamaannya, ketika itu kelas maka kita menggunakan titik, bukan pagar ya. Description, terus kita kasih declaration-nya. Untuk propertinya background color seperti biasa. Terus untuk warnanya itu kita kasih apa kira-kira yang berbeda ya, dark green, dark gray. Kita coba yang enggak terlalu gelap, floral white. Oke, kita save, terus kita reload browsernya. Oke ya, itu ya, floral white itu seperti ini, agak samar sih. Oke, kita custom saja ya. Oh, ini jadi RGB. Sebentar, ini dihapus aja. Nah, ini muncul lah seperti ini. Kita kasih warna aquamarine aja lah, biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Oke, terus untuk warna dari teksnya, color, ini dikasih warna apa ini ya? Enaknya ini, kita kasih warna blue ya, blue. Oke, nah dia warnanya blue. Supaya di tengah kita kasih text allegiance center. Kita reload browsernya. Oke, jadi semuanya sudah seperti ini. Nah, ini oke ya. Tadi kita sudah membuat dua ya, dua apa namanya, dua warna atau dua properti ya, background color sama color. Nah, untuk bordernya gimana? Bordernya nanti kita kasih lagi di sini paragraf ya, paragraf terus ini aja, kerja programmer. Nah, seperti ini. Terus kita kasih kelas lagi, kerja programmer. Nah, di sini kelasnya adalah author biasanya ya, author. Kita penulis gitu misalkan. Ini adalah penulisnya. Terus di sini kita copy dulu. Ini kita save. Terus kita pergi ke CSS, karena dia kelas maka pakai titik, author seperti ini. Nah, di sini kita kasih ini apa namanya, bordernya ya. Sebelumnya kita save dulu, terus kita reload browsernya. Nah, kerja programmer seperti ini ya. Terus kita coba ya, kita kasih border. Nah, di sini kita kasih border seperti ini, border. Nah, di sini border sendiri itu kita bisa ngesetnya. Yang pertama di sini ada 3 ya. Value-nya ada 3 nanti. Seperti apa sih? Seperti ini. 1 px misalkan. Ini ketebalan dari bordernya, dari garis bordernya itu. Terus di sini ada tipenya, yaitu kita kasih solid saja. Terus yang ketiga adalah warnanya. Misalkan di sini kita kasih violet ya. Violet. Nah, untuk violet sendiri warnanya seperti ini. Kita save. Terus kita buka browser, kita reload browsernya. Nah, ini ya. Border ya. Nah, di sini kalian udah mulai paham nih. Border itu apa sih? Nah, ini. Border itu garis di pinggir dari elemen. Jadi elemennya itu dikelilingi sebuah garis gitu. Itu namanya border. Nah, border itu
berapa sih ketebalannya, terus seperti apa dia tipenya, dia apakah garis lurus seperti ini atau garis putus-putus, terus apakah dia perpaduan antara titik sama strip, titik strip gitu, ada banyak sekali untuk tipe border. Terus apa warnanya. Jadi ada 3 komponen nih, ada 3 value yang bisa dikasih di dalam border ini. Yang pertama ini ketebalannya, kedua ini tipenya, yang ketiga ini adalah warnanya. Paham ya? Biasanya seperti ini. Nah, coba kita tebelin ya, tebelin garisnya ini. Kita kasih 3 misalkan, 3 px ini. Kita save, terus kita reload browsernya. Nah, dia akan tebal seperti ini. Ya, begitu. Dan ini juga bisa dipadukan sih sebenarnya, dipadukan. Ini saya kasih beda supaya biar kelihatan bordernya itu. Oke, dipadukan sama yang di atasnya bisa juga. Color, misalkan kita akan mewarnai ini teksnya. Misalkan jadi apa? Teksnya itu violet juga coba ya. Violet, violet. Nah, biar sesuai. Ya sama. Tuh ya, violet. Terus di sini kita kasih text allegiance-nya biar di tengah. Center. Nih, center kita kasih. Center. Nah, di tengah. Ya, seperti ini. Oke ya, di sini border. Terus ini color-nya. Terus untuk text allegiance-nya dia di tengah. Begitu ya. Oke. Untuk video ini kita cuma tentang color saja. Nanti gimana Bang? Biar ininya sesuai dengan apa namanya teksnya, jadi nggak melebar sampai full, sampai ke apa namanya kanan kirinya itu sampai mentok gitu ya. Nah itu nanti ada ini sendiri. Nah oke ya, color. Nah tadi kan ada RGB, ada hex, hexadesimal, ada HSL. Nah itu yang seperti apa? Oke, kita langsung saja buat yang ketiga misalkan agak ya, kita paragraf yang ketiga. Ini RGB ya. Contoh RGB. Kita pakai kelas lagi. Di sini kita kasih RGB ya. RGB. RGB. Dan penamaan kelas ini terserah ya, nggak harus RGB, outdoor, description. Itu terserah kalian. Asal disesuaikan sama CSS-nya juga. Gitu ya namanya. Jangan sampai kalian di sini menamain apa, di CSS-nya dikasih nama yang lain. Nah, bakal nggak nyambung nanti, nggak ketemu. RGB. Oke. Kita RGB ini kita save dulu, kita tambahin di bawah kan ada RGB nih. Contoh RGB. Oke. Di sini RGB. Background color ya, background color. Nah, kita pakai RGB. Bro, RGB. RGB ini red, green, blue. Nah, RGB itu perpaduan antara red, green, sama blue. Untuk pewarnaannya juga ada 3 ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama red, green, blue. Jadi di sini apa nanti misalkan ini jadinya apa, kita save dulu ya. Ini jadinya apa? Default, secara default dia jadinya putih. Nah, gitu ya. Putih. Nah, kita seret-seret aja nih di sini. Sorry, ini RGB dikasih RGB lagi nanti pusing. Nah, biasanya itu secara yang pada umumnya itu kita bisa menentukan seperti ini. Jadi ranknya itu 0 sampai 255. Jadi misalkan saya kasih 255, ini mewakili warna merah ya. Yang di sini kita hapus aja 0, terus ini 0. Nah, ini di sini ada contohnya ya, RGB 255.0.0. Ini warnanya merah. Ya, kita save. Seperti ini. Tuh, ya. Kalau enggak ya mudahnya seperti ini kalau enggak tahu kodenya. Ini dipasin sini,
Terus ini diklik di sini ya. Terus sudah di save. Kita buka browsernya, kita reload. Tuh kan ya. Oke, jadi kalau nggak hafal untuk kode-kodenya, kalian bisa menggunakan fitur dari Visual Studio Code-nya ini untuk mengeset warna dari RGB ini. Yang penting yang perlu dipahami adalah di sini kalian harus mengerti dan paham RGB itu red yang pertama, yang kedua green, yang ketiga blue seperti itu. Ya. Terus selain itu kita juga bisa menggunakan yang hex ya, hexadesimal. Color misalkan ya, color. Biar mempersingkat waktu ya, color. Kita menggunakan hexadesimal itu ya ada 6 bisa 6 bisa 3 ya untuk hurufnya. Hexadesimal C C C C ini akan menjadi abu-abu seperti ini. Colornya warnanya kita reload ya, seperti itu. Jadi ini contoh dari hex tadi, value hexadesimal tadi itu. Ini kalau di klik itu otomatis dia jadi ganti-ganti pindah juga nih. Sama nih. Ya. Tuh, lihat kodenya yang ada di baris 21 itu dia ketika kita ganti warnanya dia otomatis ganti. Kalau kita nggak hafal. Sama yang pertama tadi untuk mau menampilkan ini harus dipancing dulu ya seperti tadi. Kalau kalian nggak tahu itu paling dasar itu warna putih, itu F6 kali. Itu nanti akan muncul di sini warna putih, bisa dipilih dari situ disesuaikan warnanya gitu ya. Kita reload. Nah, ini hijau. Oke, di situ supaya bertentangan sama backgroundnya kita kasih warna merah untuk teksnya. Kita save, kita reload. Oke. Terus untuk selanjutnya itu tadi ada hex ya. Ada HSL. Nah, untuk HSL di sini adalah Hue Saturation Lightness. Sama sih seperti RGB sebenarnya, RGB. Mana contohnya ya? Saya contohkan untuk outdoor saja ya. Outdoor background color sini kan belum ada background color. RGB kita HSL ya, HSL. Nah, di sini ada HSL. Hue Saturation Lightness seperti ini. Untuk hue-nya sendiri ini coba kita kasih ya. Ini 0 misalkan. Saturation-nya ini 100. Di sini pakai persen. Nah, ini pakai persen. Kalau RGB kan nggak ada satuannya. Kalau di sini harus ada satuannya yaitu persen. Itu. Ini 50%. Nanti akan menghasilkan warna apa ini kira-kira? No, warna merah. Kita save, terus kita buka browsernya, kita reload. Oh, nih ya. Background dari yang kerja programmer ini dia menjadi warna merah. Kalau nggak hafal seperti biasa, kita kasih di sini, diklik-klik saja seperti ini. Nih. Kayak gitu. Jadinya warnanya berubah sesuai dengan warna yang kita klik kodenya. Kita reload ya. Oke, seperti ini. Terus ketika kita menggunakan HSL atau RGB itu bisa dibikin transparansi atau dibikin transparan. Seperti apa? Oke, ini ya. RGBA misalkan, RGBA. Nah, yang ini aja ya, RGBA. Di sini kita kasih angka 1, berarti dia ketebalannya 100%. Oke. Ketika kita ubah, jadi tadi seperti yang saya bilang, value-nya itu 0 sampai 1, berarti 0, pakainya 0, komanya pakainya titik setengah misalkan. Oke, 0,5. Kita reload. Nah, dia akan seperti ini, transparan, agak transparan gitu backgroundnya. Itu agak transparan ya ini ya. Ya, kalau ingin kita tipisin sekali itu pakainya 0,1 saja. Tuh, tipis banget ya. Nah, ini fungsinya dari alpha dari RGBA ini. Oke ya.
Kita kasih 0,3. Nah, jadinya seperti ini. Oke ya, sepertinya videonya sudah panjang banget ini. Kita sudah lebih dari 20 menit. Untuk ringkasan di video ini kita sudah belajar tentang memberi warna di elemen sebuah HTML itu menggunakan CSS. Tadi ada background color, ada color, dan juga border color di situ. Dan juga untuk pemberian warnanya juga value-nya itu ada 6. Yang pertama tadi ada predefined color names, terus ada RGBA, ada hexadesimal tadi, terus ada RGB, HSL sama HSLA. Jadi ada 6. Oke ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kita akan berjumpa di video berikutnya.